Selamat malam, Miss Andriani. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Igede Ivan Darmawan, lalu ada Alia Nurjana, Azhar Mumtaz, Nur Fajar Lestari, Nurul Azura, dan juga Puan Ayu Karina. Kami ingin mempresentasikan bisnis yang rencananya akan kami bangun serta kelola. Adapun nama bisnisnya ini ada Brugo. Sebelum ke inti bisnisnya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang Brugo itu sendiri. Brugo ini hadir sebagai solusi kopi takeaway modern yang mengusung konsep mini booth dengan pelayanan cepat, rasa premium, dan harga yang terjangkau. Kami menawarkan berbagai pilihan menu kopi seperti latte, americano, espresso, serta kopi-kopi yang cukup viral dan kekinian di zaman sekarang. Brugo ini dirancang dengan sistem operasional yang sederhana namun tetap efisien, sehingga memungkinkan perputaran modalnya tuh cukup cepat serta biaya operasionalnya yang minim. Dengan pendekatan seperti ini, Brugo ini bisa menjawab kebutuhan pasar akan kopi enak, cepat, dan tentunya terjangkau atau murah gitu. Lalu tujuan Brugo ini sendiri adalah untuk yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen urban, khususnya pekerja serta mahasiswa, karena seperti yang kita tahu, apalagi di perkantoran ya, tren kopi ini cukup tinggi peminatnya gitu, dan sudah mulai menjarah ke mahasiswa-mahasiswa juga seperti itu. Lalu yang kedua, untuk membangun basis pelanggan setia, dan yang ketiga adalah untuk membuka peluang ekspansi ke berbagai titik strategis di Jakarta. Tentunya sebagai pemilik bisnis, kita juga ingin untuk memperluas atau memperluas ekspansi bisnis yang kita miliki ke lokasi-lokasi strategis seperti SCBD, pusat bisnisnya Jakarta, ada di Tamrin, Sudirman, dan lain sebagainya seperti itu. Lalu untuk lokasi yang kita pilih di sini adalah Stasiun Sudirman. Kenapa Stasiun Sudirman? Karena stasiun ini adalah titik sentral transportasi yang terkoneksi dengan KRL, lalu ada MRT, ada kereta bandara gitu, serta sangat dekat dengan kawasan bisnis elit seperti SCBD. Tingginya volume lalu lintas harian, lalu lalang pekerja, kantoran, mahasiswa pagi pada saat peak hours menciptakan peluang besar untuk bisnis Brugo ini, karena dengan pola konsumen yang menghargai efisiensi waktu dan kualitas produk, Stasiun Sudirman ini dianggap sebagai lokasi yang potensial dan juga strategis seperti itu. Lalu untuk prospek bisnis Brugo sendiri ke depannya itu, sebelum berbicara soal prospek, data menyebutkan bahwa DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan persentase peminum kopi tertinggi di Indonesia dengan persentase 57% penduduk yang secara rutin mengkonsumsi kopi. Gaya hidup urban, maraknya kedai kopi, serta tingginya minat generasi muda terhadap minuman kopi modern turut mendorong peningkatan konsumsi di wilayah ini dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8% per tahun. Angka yang cukup tinggi ya gitu. Secara nasional, permintaan kopi diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 4,8 juta kantong pada periode 2024-2025. Naik dari 4,45 juta kantong pada 2020-2021.
Selain itu, industri kedai kopi diperkirakan tumbuh sekitar 10% setiap tahunnya, dengan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan utama. Berkat posisinya sebagai epicentrum aktivitas bisnis dan gaya hidup masyarakat modern, menjadikan peluang investasi di sektor minuman ini, di kopi ini, di bisnis kopi ini, seperti itu. Nah, melihat fenomena yang saya jelaskan sebelumnya, prospek bisnis ini kedepannya akan sangat cerah ya. Potensi pengembangan usaha melalui pembukaan cabang baru di titik strategis lain juga sangat besar. Selain itu, dengan inovasi produk yang berkelanjutan serta integrasi layanan pemesanan daring atau online, bisnis ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memperkuat daya saing di tengah industri F&B yang semakin berkembang. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai customer segment atau target customer kami adalah orang-orang pekerja kantoran, di mana mereka menginginkan untuk menikmati kopi yang praktis, yang bisa diminum sebelum jam masuk kantor, kemudian di jam-jam istirahat singkat mereka gitu kan. Yang kedua adalah mahasiswa dan juga pelajar. Kami menawarkan harga-harga yang terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh para mahasiswa dan pelajar lainnya. Dan yang ketiga itu kami juga menargetkan pelanggan-pelanggan umum seperti orang-orang yang melewati booth-booth kami di stasiun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen dari customer segment. Yang pertama itu ada customer job, di mana ini tuh dibagi lagi jadi 3, ada functional job, social job, dan emotional job. Pada Brewgo, functional jobnya itu kopi kami dapat menghilangkan rasa ngantuk, rasa lelah ataupun stres gitu, dan juga bisa merecharge energi pelanggan kami gitu, sehingga pelanggan itu setelah menikmati kopi kami dapat bisa fokus kembali pada pekerjaannya atau aktivitas-aktivitas yang sedang dikerjakan. Dan yang ketiga, kopi kami ini sangatlah enak dan harganya juga terjangkau. Dan yang kedua ada social job, di mana packaging dari produk kami ini sangatlah praktis dan juga tampilannya ini kekinian gitu. Jadi praktis apabila dipegang dengan tangan seperti ini, itu bisa dibawa sambil nongkrong ataupun perjalanan menuju kantor atau kampus. Dan yang ketiga itu ada emotional jobs, di mana biasanya orang-orang tuh menikmati kopi sebagai stress relief mereka gitu kan, sebagai pemberian reward kepada diri setelah melewati aktivitas yang berat. Nah, cocok banget nih dengan kopi kami yang rasanya ini nikmat dan enak, cocok banget dibuat sebagai self reward. Oke, yang kedua ada customer pain. Customer pain di sini itu seperti hambatan atau resiko yang mungkin dialami oleh pelanggan gitu. Yang pertama ada mereka tuh frustasi dengan rasa kopi yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten. Terus juga ketidakpastian mendapatkan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir itu adanya biaya-biaya tambahan di akhir gitu. Nah, kalau untuk di Brewgo sendiri kami berkomitmen untuk bagaimana caranya rasa itu tetap sama sesuai dengan ekspektasi pelanggan kami gitu. Kami menjaga menu-menu kami juga, bahan baku kami itu agar tetap higienis, booth kami juga kondisinya bersih gitu, dan kami menyediakan barista-barista di setiap booth kami ini lebih dari 1, sehingga tidak tercipta antrian panjang untuk mendapatkan kopi kami gitu. Yang terakhir, harga-harga yang kami tawarkan itu juga sudah affordable, jadi tidak ada biaya tambahan apapun ketika membeli kopi kami.
kemudian ada customer gain. Nah, kebalikannya dari customer pain, jadi customer gain ini adalah hal yang diharapkan oleh pelanggan. Di Brewgo kami berusaha untuk menyenangkan para pelanggan kami dengan proses pemesanan dan penyajian ini cepat dan praktis gitu, bisa langsung pesan dan pergi gitu, grab and go. Dan yang kedua ada varian menunya yang kreatif, itu kami ada kopi susu, kopi gula aren, kopi es kekinian deh pokoknya. Dan yang ketiga itu booth kami itu bersih dengan pelayanan yang ramah, barista-barista kami ini sangatlah ramah gitu. Yang keempat ada penawaran promo-promo menarik seperti buy one get one, diskon untuk membership, dan juga cashback digital. Selanjutnya ada value proportion, di mana janji-janji kami kepada para pelanggan kami untuk selalu memberikan rasa yang sesuai ekspektasi mereka dan juga membuat pelanggan kami ini puas meminum kopi kami. Yang pertama untuk di produk kami sendiri yaitu ada espresso, cappuccino, es kopi gula aren, es kopi kekinian gitu. Terus juga ada non kopi yaitu kami menawarkan teh dan juga milkshake. Dan terakhir itu kami ada makanan-makanan ringan seperti pastry kayak croissant, sandwich gitu. Jadi untuk sarapan ngemil-ngemil itu ada. Oke, selanjutnya untuk our service di Brewgo ini kami menawarkan wifi gratis. Kemudian kita hanya bisa take away service, dan yang terakhir jangan khawatir pelanggan ini tidak mendapatkan pelayanan yang ramah gitu, karena kami ini selalu berusaha untuk memastikan pelanggan dari segi rasa dan juga pelayanannya juga yang terbaik, yang ramah. Oke, produk kami ini juga bisa sebagai pantry relief gitu kan. Yang pertama kami menyediakan layanan yang cepat dan efisien. Jadi pelanggan kami yang mungkin memiliki jadwal yang padat dan super sibuk itu tetap bisa mengonsumsi kopi kami karena pelayanan kami ini sangat cepat dan juga efisien. Yang kedua ada rasa konsisten dan berkualitas. Kami berusaha untuk menciptakan rasa itu yang selalu sama, konsisten, dan pelanggan sehingga dia tidak perlu khawatir di mana kopi-kopi di pasaran itu selalu rasanya berubah-ubah, tapi kalau Brewgo ini rasanya tetap sama. Dan yang ketiga ada pilihan menu yang beragam. Jadi kami untuk mencapai semua preferensi rasa atau selera itu kami berusaha untuk bisa menyediakannya gitu. Jadi kita menawarkan menu-menu yang beragam. Selanjutnya ada game creators, di mana produk dan layanan yang diberikan ini dapat menciptakan keuntungan yang diharapkan atau melebihi ekspektasi dari pelanggan. Bisa berupa kenyamanan, efisiensi, dan juga kepuasan emosional. Jadi kalau di Brewgo sendiri ada 3, yaitu program loyalitas atau membership. Jadi kita menawarkan promo-promo menarik nih jika pelanggan itu mau join membership sama kita gitu. Yang kedua ada kopi specialty dengan metode manual brew, meningkatkan pengalaman kopi dan juga edukasi pelanggan tentang mungkin pengetahuan dari kopi-kopian, bagaimana cara penyajian kopi yang benar gitu. Yang ketiga ada barista ramah dan profesional. Nah, ini dapat menciptakan hubungan emosional dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap kita gitu. Selanjutnya, di bagian ini kami akan menjelaskan strategi channels dari Brewgo, yaitu bagaimana kami menyampaikan produk kopi kepada pelanggan. Nah, channels dalam bisnis ini sangat penting ya, karena channels berfungsi untuk membangun kesadaran pelanggan terhadap produk, membantu mereka dalam mengevaluasi value yang ditawarkan, memungkinkan terjadinya pembelian, dan juga memberikan layanan setelah pembelian. Jadi ini bukan hanya soal nanti jualannya di mana, tetapi soal bagaimana kita benar-benar hadir untuk pelanggan di setiap tahap pengalaman mereka. Nah, untuk bisnis kopi Brewgo, kami menggunakan strategi yang hybrid, yaitu kombinasi antara distribusi langsung lewat booth fisik dan juga distribusi tidak langsung melalui platform digital. Nah, sehingga dengan pendekatan ini kami bisa menjangkau berbagai segmen pelanggan dari berbagai latar belakang, mobilitas, dan juga gaya hidup.
Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu channels-nya. Yang pertama, kita mulai dari booth fisik strategis. Jadi lokasi awal Brugo ini akan dibuka di Stasiun Sudirman, Jakarta. Karena titik ini adalah jalur transit yang padat yang dilalui ribuan komuter setiap harinya. Jadi target kami adalah pekerja kantoran, mahasiswa, dan juga siapapun yang butuh kopi cepat sebelum melanjutkan aktivitas. Nah, booth ini akan didesain minimalis, portable, efisien, sehingga nanti akan mudah dipindah dan juga hemat biaya. Nah, setelah Sudirman, kami akan memperluas ke lokasi-lokasi lain seperti kampus, area perkantoran, dan juga halte. Nah, strateginya ini adalah point of convenience. Jadi, kami hadir di tempat di mana pelanggan memang sedang butuh gitu, tanpa perlu masuk ke kedai. Lalu untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, kami juga menggunakan platform digital lewat GoFood dan juga GrabFood. Jadi, pelanggan bisa pesan tanpa harus datang langsung. Lalu kami juga memanfaatkan WhatsApp Business untuk pesanan komunitas atau langganan. Dan kami juga ada Instagram serta TikTok untuk promosi visual, edukasi produk, dan juga membangun engagement. Selanjutnya, yang membuat strategi distribusi Brugo semakin kuat adalah pendekatan omnichannel. Omnichannel ini adalah strategi di mana pengalaman pelanggan dibangun secara konsisten di berbagai saluran, baik offline maupun online. Misalnya, pelanggan bisa lihat promo Brugo di Instagram lalu langsung pesan lewat GoFood, atau mereka bisa mencoba kopinya dulu di booth lalu lanjut berlanggan lewat WhatsApp. Nah, model ini akan memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dan terbukti secara global bisa meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan karena mereka bebas untuk memilih cara transaksi yang paling nyaman bagi mereka. Nah, kami juga menyesuaikan sistem pembayaran dengan tren masyarakat saat ini. Karena masyarakat saat ini sudah terbiasa dengan pembayaran digital, maka di setiap booth-nya Brugo, pelanggan bisa melakukan transaksi non-tunai menggunakan QRIS yang mendukung berbagai aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Nah, menurut data dari Bank Indonesia, transaksi QRIS meningkat lebih dari 200% setiap tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa konsumen semakin nyaman dengan sistem yang cashless dan Brugo siap untuk mendukung tren ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan revenue streams atau sumber pendapatan Brugo. Jadi revenue streams adalah aliran uang yang diterima bisnis dari aktivitas penjualannya, bisa dalam bentuk langsung seperti pembelian kopi maupun tidak langsung seperti langganan atau kerjasama. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Jadi pendapatan utama Brugo akan berasal dari penjualan kopi. Kami menawarkan berbagai jenis kopi seperti americano, latte, hingga signature lokal seperti kopi gula aren dan juga cold brew. Harganya berkisar antara 10.000 hingga 18.000 disesuaikan dengan daya beli mahasiswa dan pekerja. Kami menggunakan pendekatan penetration pricing, yaitu memberikan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan baru dan membangun loyalitas sejak awal. Nah, untuk meningkatkan nilai transaksi per pelanggan, kami juga menjual snack ringan seperti banana cake, muffin, croissant, dan juga cookies. Nah, ini adalah strategi cross-selling, sehingga pelanggan yang awalnya hanya mau beli kopi bisa tergoda untuk membeli makanan ringan lainnya. Lalu selain itu kami juga memperoleh pendapatan dari layanan pesan antar lewat GoFood dan GrabFood. Nah, meskipun ada biaya potongan dari pihak platform, kehadiran di layanan ini diharapkan membuat produk kami menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama mereka yang sibuk dan tidak sempat untuk ke booth. Bahkan menurut data Gojek, sekitar 70% pelanggan lebih suka memesan kopi secara online, terutama di jam-jam sibuk pagi dan juga siang. Nah, selain itu, kami juga menyiapkan sistem langganan kopi mingguan, seperti paket kopi pagi 5 kali seminggu seharga 80.000 atau program kartu stempel Brugo Weekly Card, yaitu beli 5 gratis 1. Jadi model ini disebut recurring revenue karena memberikan pemasukan rutin dan meningkatkan retensi pelanggan. Nah, selanjutnya di masa depan kami melihat peluang untuk mengembangkan sumber pendapatan melalui franchise dan juga sponsorship. Jika booth awal sukses, kami bisa membuka peluang kemitraan atau franchise di kota-kota lain. Jadi mitra akan membayar franchise fee dan kami menyediakan sistem operasional serta branding. Nah, ini memungkinkan pendapatan untuk tumbuh tanpa harus
kami membuka cabang sendiri. Selain itu, kami juga bisa bekerja sama dengan brand lokal atau platform pembayaran seperti GoPay atau ShopeePay untuk sponsorship booth atau promosi bersama. Nah, model ini disebut scalable revenue karena bisa tumbuh besar dengan modal tambahan yang lebih kecil. Nah, ini sangat cocok untuk bisnis seperti Brugo yang punya sistem operasional yang bisa direplikasi dengan mudah. Baik, untuk slide selanjutnya ini ada key resource atau sumber daya. Jadi untuk sumber daya ini mencakup segala bentuk dukungan yang diperlukan, termasuk aspek manusia, material, finansial, teknologi, hingga intelektual. Key resource dikategorikan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama ada sumber daya fisik, semua aset berwujud yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua ada sumber daya intelektual, termasuk merek dagang, hak paten, hak cipta, data pelanggan, dan keahlian. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja dengan keterampilan dan juga keahlian spesifik. Yang keempat ada sumber daya finansial, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan. Untuk slide selanjutnya ada dalam merancang dan menjalankan Brigo. Di sini Brigo berfokus pada penyediaan kopi berkualitas tinggi dalam kemasan praktis untuk dibawa pulang. Produk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen urban, terutama pekerja kantoran dan juga mahasiswa. Lokasinya itu di stasiun Sudirman, lebih tepatnya, itu untuk memastikan adanya aliran konsumen yang tinggi dan juga rutin, sehingga potensi interaksi pun menjadi lebih besar. Kemudian Brigo telah menyiapkan mini booth sebagai hal utama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Desain booth yang akan digunakan oleh Brigo ini mengutamakan efisiensi ruang serta kemudahan akses bagi pelanggan. Booth ini dirancang fungsional untuk penyediaan kopi, penyimpanan bahan baku, serta pelayanan transaksi pelanggan. Selanjutnya yaitu adapun peralatan utama yang akan digunakan dalam operasional Brigo ini meliputi mesin espresso yaitu sebagai alat utama untuk penyediaan kopinya, kemudian grinder kopi itu untuk menggiling biji kopi, ada alat manual brew, ada kulkas kecil untuk menyimpan bahan-bahan dan juga perangkat penyimpanan bahan baku seperti rak atau kontainer. Brigo juga menggunakan mesin kasir digital untuk mempercepat proses transaksi penjualan. Mesin kasir ini terdiri dari thermal printer, ada laci uang untuk menyimpan uang tunai, QR code, scanner, atau display pembayaran digital. Next, logo juga merupakan aspek penting dalam usaha. Dalam usaha kopi Brigo, logo ini dirancang untuk mencerminkan karakter bisnis yang modern dan juga dinamis. Dengan logo yang kuat, konsisten, dan juga mudah dikenali, Brigo diharapkan mampu menanamkan citra profesional dan terpercaya di benak pelanggan, sekaligus bisa membedakan diri dari kompetitor di industri kopi. Kemudian pada bagian SDM, operasional bisnis Brigo akan dijalankan secara mandiri oleh tim internal. Seluruh proses mulai dari penyediaan kopi, pelayanan pelanggan, manajemen kasir, hingga pengelolaan stok akan dikerjakan oleh tenaga kerja sendiri, tanpa melibatkan outsourcing ataupun pihak ketiga. Baik, pada slide selanjutnya ada customer relationship atau hubungan konsumen. Untuk customer relationship sendiri atau hubungan dengan pelanggan, ini merujuk pada strategi, aktivitas, dan juga pendekatan yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk membangun, mempertahankan, dan memperdalam hubungan dengan pelanggannya. Dalam bisnis kopi Brigo yang ditujukan untuk konsumen urban seperti pekerja kantoran dan mahasiswa di kawasan stasiun Sudirman, ini bisa membangun hubungan pelanggan yang efektif adalah hal yang vital. Pelanggan di segmen ini sangat menghargai kecepatan pelayanan, kualitas produk, dan juga harga yang terjangkau. Baik, next yaitu ada strategi hubungan pelanggan yang relevan untuk bisnis Brigo. Ini meliputi yang pertama ada penggunaan pendekatan personal assistance, di mana barista berperan tidak hanya sebagai peracik kopi, tetapi juga sebagai wajah merek. Jadi untuk barista ini diperlukan barista yang ramah, cepat, dan juga mampu mengenali pelanggan tetap, yang akan memperbesar kemungkinan pelanggan melakukan pembelian ulang. Kemudian yang kedua itu ada memanfaatkan self-service dan juga automate service untuk mempercepat proses transaksi. Yang ketiga ini ada strategi community engagement seperti membuat akun Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Kemudian ada mempertahankan responsivitas tinggi terhadap masukan dan juga keluhan pelanggan juga menjadi bentuk hubungan yang penting.
Slide selanjutnya yaitu Brigo menerapkan strategi Customer Relationship Management atau CRM dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama itu pelayanan ramah dan konsisten, jadi setiap pelanggan akan disambut dengan pelayanan yang cepat, sopan, dan juga bersahabat. Yang kedua pemberian loyalty reward seperti program poin ataupun stempel bagi pelanggan yang bisa ditukarkan dengan minuman gratis. Ada komunikasi melalui media sosial, ini menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan melalui akun media sosial. Kemudian pemberian promo khusus, pelanggan tetap dapat menerima informasi dan promo eksklusif melalui pesan singkat, email, atau media sosial. Kemudian bisa menampung saran dan juga kritik. Brigo membuka terhadap masukan dari pelanggan melalui survei singkat atau form feedback sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dan juga kepuasan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Key Activities. Jadi, Key Activities ini merupakan elemen penting dalam kerangka bisnis model Canvas yang menggambarkan berbagai aktivitas utama yang wajib dilakukan oleh sebuah bisnis untuk menciptakan proporsi nilai, menjangkau pasar, dan juga mempertahankan hubungan dengan pelanggan, serta menghasilkan pendapatan. Nah, yang pertama ada produksi dan penyajian kopi. Jadi menurut penelitian terbaru dari Huang et al. Di tahun 2021, kualitas produk dan konsistensi dalam penyajian merupakan faktor utama nih dalam mempertahankan loyalitas pelanggan di sektor food and beverage. Nah, berfokus pada penyeduhan kopi dengan mesin espresso dan metode manual brew untuk menjaga kualitas dan konsistensi rasa. Nah, proses ini mencangkup pemilihan biji kopi yang berkualitas, penggilingan, penyeduhan kopi dengan metode espresso dan manual brew, serta menyediakan produk dalam kemasan yang rapi dan juga menarik. Nah, setiap cangkir kopi disisipkan oleh barista terlatih yang memahami standar rasa dan konsistensi kualitas, sehingga pelanggan mendapatkan pengalaman yang memuaskan setiap kali berkunjung. Lalu yang kedua ada pelayanan pelanggan. Jadi disinilah nih peran barista dan juga penjaga booth menjadi krusial. Bukan hanya untuk menyajikan kopi, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan juga profesional. Nah, interaksi ini sangat berpengaruh terhadap persepsi pelanggan dan dapat menjadi salah satu alasan utama mengapa pelanggan memilih kembali ke Brigo. Nah, selain itu, penyediaan sistem pembayaran yang fleksibel yaitu tunai dan juga non-tunai, serta kenyamanan dalam memesan dan juga menunggu minuman juga menjadi bagian dari layanan pelanggan yang unggul. Lalu yang ketiga ada promosi dan pemasaran. Jadi, Brigo juga melakukan aktivitas promosi dan pemasaran digital secara aktif untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Mengingat target pasar adalah kalangan muda nih dan profesional urban yang aktif menggunakan media sosial, maka strategi promosi berfokus pada platform seperti Instagram dan juga TikTok. Nah, konten yang dibuat akan mencangkup video pembuatan kopi, promosi produk baru, testimoni pelanggan, hingga aktivitas giveaway yang mendorong interaksi. Nah, selain itu, pengelolaan akun digital dilakukan secara terstruktur dan juga teratur untuk menjaga branding dan visibilitas bisnis secara online. Yang keempat ada manajemen pemasaran digital. Jadi Brigo ini memanfaatkan platform seperti GoFood dan juga GrabFood sebagai penyaluran penjualan tambahan yang sangat potensial. Nah, ini memungkinkan pelanggan untuk memesan dari lokasi lain nih tanpa harus datang ke booth. Nah, oleh karena itu, Brigo ini harus mengelola pesanan digital secara efisien, memastikan sinkronisasi stok, dan memastikan produk tetap dikirim dalam kondisi baik dan juga cepat. Selain itu, sistem kasir digital yang terhubung dengan e-wallet menjadi sarana penting dalam mempercepat transaksi dan juga mengurangi antrian. Lalu, ada key partnership atau kerjasama kunci. Nah, di dalam konteks bisnis model Canvas, key partnership ini adalah hubungan strategis yang dibentuk bisnis dengan pihak eksternal untuk memperoleh sumber daya. Nah, jadi bentuk kerjasama utama Brigo ini mencakup yang pertama kita bekerja sama dengan supplier biji kopi dan juga bahan baku. Nah, salah satu bentuk kemitraan terpenting adalah dengan supplier bahan baku utama, khususnya penyedia biji kopi Arabica dan Robusta berkualitas tinggi. Jadi kami memilih untuk bekerja sama dengan roaster lokal yang tidak hanya menyediakan kopi dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan konsistensi rasa dari waktu ke waktu.
Nah, selain kopi, mitra penyedia bahan baku lain juga seperti susu, gula aren, sirup rasa, serta cemilan seperti croissant dan juga sandwich juga dijalin untuk memastikan keberagaman menu dapat disediakan dengan cepat dan juga terjangkau. Lalu yang kedua ada penyedia peralatan dan booth. Jadi kemitraan strategis berikutnya nih adalah dengan penyedia booth dan juga peralatan kopi seperti mesin espresso, grinder, kulkas mini, rak penyimpanan, serta sistem kasir digital. Nah, dengan menjalin kerjasama jangka panjang atau pembelian melalui vendor terpercaya, kami dapat memperoleh harga terbaik dan layanan purna jual seperti servis dan juga garansi. Nah, hal ini membantu menekan biaya modal awal sekaligus menjaga keberlanjutan operasional. Lalu yang ketiga ada platform layanan pesan antar. Jadi, selain dari sisi pasokan dan peralatan, kami juga membangun kerjasama dengan platform layanan pesan antar makanan daring. Seperti misalnya GoFood dan juga GrabFood. Nah, melalui kemitraan ini, kami juga dapat memperluas jangkauan konsumen, meningkatkan volume penjualan tanpa harus menambah lokasi fisik, serta memanfaatkan sistem promosi yang disediakan oleh aplikasi seperti diskon ongkir, lalu promo bundling, atau loyalty pelanggan. Nah, kehadiran di platform digital ini sangat penting karena konsumen urban sangat akrab dengan layanan pemesanan online. Lalu, yang keempat ada penyedia sistem pembayaran digital. Nah, ini tak kalah penting adalah kemitraan dengan penyedia layanan pembayaran digital seperti Kris, GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay. Nah, dengan menerima berbagai metode pembayaran digital, kami memudahkan konsumen dalam bertransaksi, sekaligus mempercepat proses pembayaran dan mengurangi antrian. Nah, fleksibilitas metode pembayaran ini juga menjadi salah satu nilai tambah di mata pelanggan urban yang cenderung cashless. Lalu ada mitra promosi dan juga influencer. Nah, jadi di sini kami juga mempertimbangkan kolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas kopi untuk strategi promosi. Nah, melalui ulasan dari food influencer atau konten kreator di TikTok dan Instagram, kami juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas secara organik, membangun citra merek yang kuat, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk. Nah, melalui kerjasama strategis dengan berbagai pihak di atas yang tadi, nah kami ini mampu membangun ekosistem bisnis yang kuat dan juga berkelanjutan. Jadi setiap mitra dipilih dengan mempertimbangkan kualitas, keandalan, dan kesesuaian dengan visi bisnis, sehingga menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi semua pihak. Selanjutnya saya akan meng-highlight salah satu elemen kunci dari model bisnis kami, yaitu struktur biaya atau cost structure yang kami rancang seefisien dan sefleksibel mungkin untuk memastikan profitabilitas sejak awal. Di Brugo, kami sangat percaya bahwa efisiensi bukan berarti murah, tapi cerdas. Kami membangun struktur biaya berdasarkan prinsip lean cost structure agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menciptakan nilai. Mengacu pada pendekatan dari Osterwalder dan Tickner pada tahun 2020, kami pastikan tiap lini biaya berkontribusi langsung pada margin, skala, dan keberlanjutan usaha kami. Selanjutnya, let's talk about fixed cost. Kami memilih booth kecil namun strategis di Stasiun Sudirman dengan estimasi sewa 7 juta per bulan. Ini bukan biaya, ini investasi atas trafik harian ribuan orang. Lalu dengan 2 staf terlatih dan peralatan profesional seperti espresso machine, kami jaga standar rasa dan layanan. Untuk seluruh peralatan kami susutkan secara efisien dan desain booth kami buat untuk kuat branding sekaligus hemat ruang dengan estimasi 10 juta untuk sekali pengeluaran saja. Sekarang masuk ke biaya variabel. Bahan baku premium seperti kopi Arabica, susu pasteurisasi, dan gula aren kami kemas dalam setiap cup hanya dengan Rp7.500 maksimal. Kemasan menarik? Cek. Bundling camilan? Cek. Kami juga sudah memperhitungkan biaya delivery dan promosi digital. Jadi, setiap kanal penjualan tetap profitable. Selanjutnya, let's put the numbers on the table. Jika Brugo menjual 100 cup per hari, total biaya harian kami sekitar 1,2 juta rupiah. Dikalikan dengan 26 hari kerja, biaya variabel hanya 31 juta rupiah per bulan. Tapi dengan margin hingga 50% per cup, break-even point bisa tercapai di bulan ketiga. That's what we call fast recovery and healthy scale. Selanjutnya, untuk dana cadangan. Kami tahu setiap bisnis harus siap menghadapi risiko, mulai dari fluktuasi harga kopi hingga kondisi luar biasa seperti pandemi. Karena itu, kami menyisihkan 5-10% dari omset sebagai dana cadangan. Ini bukan beban, ini adalah tameng untuk menjaga stabilitas operasional. Lalu untuk ringkasan estimasi biayanya,
Jadi biaya tetap kami ada di kisaran 10-15 juta rupiah. Untuk biaya variabel 7-12 juta. Dan dengan buffer dana cadangan yang adaptif, struktur kami siap menghadapi fluktuasi sambil menjaga performa margin. Yang terakhir, untuk strategi pengendalian biaya. Bagaimana kami mengendalikan semua ini? Sederhana, kami beli bahan baku secara grosir. Kami gunakan sistem POS digital yang hemat waktu dan akurat. Kami bangun loyalitas pelanggan lewat program digital. Dan yang terpenting, kami tak perlu bayar mahal untuk iklan, karena kami tumbuh secara organik di media sosial. Selanjutnya, untuk bisnis model kanvas dari Brugo itu sendiri. Yang pertama ada customer segments. Pasar kami jelas. Kami menargetkan pekerja kantoran dan mahasiswa. 2 segmen dengan ritme cepat, butuh kafein tapi tak punya waktu duduk lama di kafe. Ditambah, kami menjangkau pengguna transportasi umum dan pecinta kopi praktis yang hanya ingin kopi enak, cepat, dan efisien. Inilah pasar loyal yang akan terus kembali. Yang kedua untuk value propositions, nilai yang kami tawarkan. Kami menyajikan kopi premium dalam waktu singkat, dengan harga yang tetap ramah di kantong. Menu kekinian seperti kopi susu gula aren dan kosong bisa dibawa pulang tanpa ribet. Kami juga berikan layanan wifi gratis dan opsinya jelas, take away atau delivery. Cepat, nyaman, sesuai gaya hidup urban. Selanjutnya ada channels, distribusi yang aktif dan adaptif. Kami hadir langsung di lokasi dengan trafik tinggi, yaitu Stasiun Sudirman. Selain itu, kami masuk ke ekosistem digital melalui GoFood dan GrabFood. Dan tentu saja kami hidup di Instagram dan TikTok, tempat pasar kami benar-benar melihat, menyukai, dan membeli. Yang keempat ada customer relationships. Bangun loyalitas bukan sekadar transaksi. Kami bukan hanya jual kopi, kami bangun koneksi. Respons cepat, pelayanan ramah, dan konten yang engage secara rutin adalah cara kami menjaga pelanggan tetap dekat. Selanjutnya, untuk revenue streams, jalur pendapatan yang beragam. Sumber pendapatan utama kami dari penjualan kopi dan cemilan, tapi kami optimalkan nilai per transaksi dengan bundling, upselling, dan campaign promo yang terus berjalan. Selanjutnya untuk key resources, aset yang ringkas tapi kuat. Booth mini kami efisien, barista kami terlatih, alat kami berkualitas. Dengan sistem kasir digital dan brand visual yang konsisten, kami bangun identitas yang mudah dikenali dan disukai. Selanjutnya yang ketujuh ada key activities, operasi harian yang solid. Dari penyeduhan, pelayanan langsung, manajemen pemesanan online, hingga konten media sosial, semua kami jalankan dengan ritme cepat dan terukur. Selanjutnya untuk key partners, kolaborasi yang menguatkan. Kami bermitra dengan supplier bahan, vendor alat, dan platform digital seperti GoFood, GrabFood, serta penyedia kris. Ditambah, kami engage dengan micro-influencer lokal untuk dukungan awareness yang otentik. Selanjutnya ada cost structure, biaya yang seimbang, potensi yang besar. Struktur biaya kami lean tapi strategis. Biaya tetap terkunci di booth dan alat, semua bisa dihitung. Biaya variabel terukur per cup. Kami juga siapkan cadangan untuk kejutan yang tidak diundang. Artinya, bisnis bisa tumbuh tanpa kebocoran yang merugikan. Kenapa Brugo? Brugo bukan hanya tentang kopi, ini tentang bagaimana menyajikan kualitas dalam waktu singkat di lokasi yang tepat dengan strategi yang scalable. Kami punya model yang bisa direplikasi, margin yang sehat, dan pasar yang selalu haus akan kecepatan dan rasa. Itulah Brugo. Terima kasih, kami terbuka untuk pertanyaan, kolaborasi, dan peluang selanjutnya.